Baik, masih bersama saya Ade Jigo di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Nah, tema kita pagi hari ini adalah menyikapi takdir. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga ingin bertanya-tanya dan saya akan berikan kesempatan yang ada di studio dulu. Siapa yang mau bertanya untuk pagi hari ini? Ada yang mau bertanya? Luar biasa. Monggo kakak silakan bertanya dengan siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka Pak Ustadz. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz Solmed. Bagaimana cara supaya kita bisa ikhlas dalam menghadapi takdir? Mungkin itu aja. Terima kasih. Izin dengan siapa bertanya? Pak Ustadz Solmed. Ustadz Abdul Somad. Siap, Ustadz. Tafadhol. Izin Ustaz. Yang pertama menguatkan keyakinan bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah usaha yang optimal. Sudah belajar bagaimana cara bisnis, sudah mendengarkan nasihat dan saran daripada pakar, sudah on time tepat waktu, sudah menghitung kalkulasinya, ternyata terjadi yang tidak diinginkan, maka tanamkanlah keyakinan bahwa ini datang dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, yakinilah bahwa ada amalan yang pahalanya lebih besar daripada haji dan umrah, lebih hebat daripada jihad fisabilillah, lebih dahsyat daripada sedekah. Tapi amal ini tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan harta benda, tidak mengeluarkan tetesan darah dan air mata. Amalan ini hanya diam saja. Amalan itu bernama ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang kita menyebut ya udahlah ikhlaskan aja. Tapi sebenarnya yang tepat itu adalah ridho. Kalau ikhlas itu saya bersedekah ikhlas karena Allah, berpuasa karena Allah. Tapi kalau plong menerima segala ketetapan Allah, kata yang tepat itu adalah ridho. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita masuk ke dalam surga, Allah bertanya kepada semua penghuni surga, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kamu sudah dapat semuanya kenikmatan. Kamu mau apa lagi? Kata penghuni surga, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridhamu. Maka kata Allah, yang mendapatkan ridhaku cuma satu. Siapa itu ya Allah? Orang yang ridha menerima takdirku. Orang yang ridha menerima ketetapanku. Makanya di antara doa yang kita panjatkan di tanah suci Makkah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, tempat yang paling penuh dengan para malaikat mengaminkan doa kita. Karena kalau kita dapat surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau kita dapat ridho sudah pasti dapat surga. Lalu kemudian seorang imam bernama Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah, apa kata beliau? Aku tahu kapan Allah meridhoi aku. Loh, kok bisa kita tahu? Ketika aku ridha menerima takdir ketetapan Allah, di saat itulah Allah ridha terhadap aku. Ketika Nabi SAW meneteskan air mata saat anak laki-lakinya meninggal, bernama Ibrahim, umur 18 bulan, yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah, meleleh air matanya. Lalu apa kata sahabat? Ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha menerima takdir keputusan Allah? Kata Nabi, aku ridha. Lalu kenapa meneteskan air mata? Ini hanyalah air mata tetesan kasih sayang. Jadi kalau saudara kita meninggal dunia, kita bersedih, bukan berarti itu tidak ridha. Yang tidak ridha itu adalah laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, maka itu menolak takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hati ada perasaan tidak ridha, segera beristighfar, berzikir, bersolawat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Kakak izin tadi belum menyebutkan nama. Dengan siapa? Dengan Wiwin. Nah, baik. Ini Terima kasih, Pak Ustadz. sudah mengerti ya Kak Wiwit ya? Ya, Ya, terima kasih. Tak kenal maka tak sayang, yang repot belum kenal tapi udah sayang. Waduh. Baik, satu pertanyaan lagi. Ada? Baik, Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Monggo pertanyaannya dengan Ustadz siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kepada Ustadz Solmat.
Perkenalkan, nama saya Sri Winarti, orang tua dari SMB IIBS. Pertanyaannya, apakah takdir bisa dirubah? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, maaf Ibu, dengan Ibu siapa tadi? Sri Winarti. Ibu Sri Winarti. Fadal. Baik Ustadz. Ibu Sri, dalam sebuah hadis Nabi katakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT. Di antara salah satu doa, Allahumma inni la as'aluka raddal qada, walakin as'aluka lutfa fih. Aku tidak meminta supaya kau rubah takdirku ya Allah, tapi andai kau buat dalam takdir ketetapanmu aku mesti jatuh, biarlah jatuh dalam tumpukan jerami. Jatuh juga namanya, tapi jatuhnya ke jerami, tidak terlalu sakit. Ketika itu saya buat posting di Instagram, andai kau takdirkan aku mesti jatuh ya Allah, biarlah jatuh ke tumpukan jerami. Lalu komen di bawah, enaknya jatuh ke kasur, enaknya jatuh ke karpet, enaknya jatuh ke sofa. Jadi sebenarnya ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya diberikan Allah yang terbaik. Makanya di antara orang doa malam nisfu Sya'ban, kalau memang dalam takdir ketetapanmu baik, maka jadikanlah itu tetap baik. Andai dalam ketetapan takdir tidak baik, maka jauhkanlah dari yang tidak baik. Andai yang tidak baik itu menjadi baik menurut Engkau ya Allah, maka jadikanlah aku bersabar. Puncak dari segalanya adalah ketika menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang lapang, melihat bukan dengan kacamata pandangan kita, tapi mengikut kehendak Allah SWT. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal di balik itu ada sesuatu kebaikan yang kita tidak paham. Seringkali dosa kita kepada Allah, kita menyangka dosa itu mabuk, minum khamar, berjudi, berzina, padahal sebenarnya dosa adalah memaksa Allah mengikut kehendak kita. Kita ingin dapat rezeki sekian, lalu kemudian kita paksa Allah mesti, kalau tidak dapat berarti Allah tidak kabulkan doa saya. Padahal alangkah indahnya kalau kita meminta sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz Abdul Somad. Ibu udah puas dengan jawabannya Ibu? Masya Allah. Baik Ustadz, ini tadi ada yang WA ke saya Ustadz. Dia bertanya nih, dia lagi nonton nih yang ada di rumah Ustadz. Ustadz, kalau misalkan nasib kita sudah berusaha, bekerja, rajin menabung, tapi kok kondisinya begitu-gitu aja, apakah itu sudah takdir, nasib, atau kodok dan kodar? Baik, Ustadz, Adek. Nah, karena itu kaitannya dengan sesuatu yang kita dapatkan, yang sifatnya rizki, maka itu masuk ranahnya adalah ranah takdir. Ya, tadi kan sebenarnya yang disampaikan UAS sudah menjawab bahwa kalau sudah dipersiapkan dengan maksimal, sudah konsul kepada ahlinya, sudah minta pendapat berbagai kalangan, artinya yang tadi yang si penanya itu, sudahkah semaksimal itu? Di dalam ikhtiarnya itu sudahkah semaksimal itu? Kalau sudah maksimal menurut dia, yang menurut maksimal kemampuan dia, tapi kemudian hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, itulah takdir. Bahasa lainnya qadar. Kan bedanya hanya di masdar saja itu. Qadar dengan takdir itu. Atau bahasa lainnya adalah nasib. Ya, memang bagiannya itu. Gitu. Jadi itulah nasib, itulah takdir, itulah qadar. Tapi jelas bukan qada. Karena qada adalah ketentuan Allah yang murni, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada satu hal yang lebih penting, yaitu bahwa yakinlah bahwa takdir Allah itu sesungguhnya itu yang terbaik buat kita. Saya ulangi, takdir yang diterima itu sesungguhnya itu yang terbaik. Walaupun akal kita belum mampu menjangkaunya. Inilah yang dinyatakan Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu. Tidak menyukai sesuatu, membenci sesuatu, tidak enjoy, tidak nyaman dengan sesuatu. Padahal itu sebenarnya baik. Rugi dalam bisnis, siapa yang mengatakan bahwa itu baik? Pasti itu adalah tidak baik.
Orang mengatakan rugi dalam bisnis, gagal dalam usaha, pasti mengatakan tidak baik. Tapi sebenarnya itu adalah wa huwa khairul lakum. Sebenarnya ada kebaikan di sana. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Tapi boleh jadi kamu menginginkan sesuatu, ya, mentargetkan sesuatu padahal itu sebenarnya tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha tahu, engkau tidak tahu apa-apa. Ya. Ya, misalnya seseorang mentargetkan ini, tiba-tiba jeblok. Sebenarnya Allah sedang menyiapkan yang lebih baik untuknya. Masya Allah. Ya. Sebagai contoh, ketika Kang Ade ya diminta pentas di satu tempat misalnya, sudah deal, tiba-tiba di cancel. Nah, itu saya sering Pasti kan merasakan itu adalah buruk dan tidak nyaman. kecewa. Tapi kalau Kang Ade meyakini bahwa itu takdir dan yakin Allah sedang siapkan ganti yang lebih baik, maka insya Allah tak lama lagi ada undangan, udah deket, gede, ya lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang penting keyakinannya itu. Betul. Jadi kembali ke pertanyaan SMS tadi, sebenarnya tidak terlalu penting apakah yang kita usahakan itu hasil atau tidak. Yang lebih penting adalah kita mengimani bahwa semua yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kita. Ketika belum berhasil di sini, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Ade Purnama. Ini pertanyaan dari teman saya Reza di Tangerang Ustadz. Tadi dia WA saya. Nah izin buat pemirsa di rumah, hari ini temanya bagus banget ya. Menyikapi takdir. Bahwa memang semua orang pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ilmu dari guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad dan sahabat Ustadz Ade Purnama. Izin Ustadz, sebelum kita tutup, kita doa dulu Ustadz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba, kami ridha Engkau sebagai Rabb kami ya Allah. Wa bil islami dina, kami ridha Islam sebagai agama kami. Amin. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kami. Wabil Qur'ani imama, kami ridha Quran sebagai pembimbing kami. Allahumma ja'alna radina liqada'ik, jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdirmu, ketetapanmu ya Allah. Allahumma ja'al anfusana radiyatan mardiyah, jadikanlah diri jiwa kami ini yang ridha menerima segala ketetapanmu dan mendapatkan ridhamu ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ade Purnama untuk ilmunya pagi hari ini, dan seluruh jamaah yang ada di studio, yang ada di rumah dan dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa takdir itu ada dan harus diyakinkan dengan keimanan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua juga meyakini akan keimanan kita. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi besok. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.